ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu Silsilatul Iman bil Yaumil Akhir, serial iman kepada hari akhir. Hari Ahad yang lalu kita telah membahas tentang sakaratul maut, tentang kematian dan tentang alam kubur. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita membahas tentang al-qiyamatul kubra, kiamat besar. Kiamat ada dua, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil adalah kematian. Man mata faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa mati berarti telah terjadi kiamatnya, kiamat kecil. Adapun kiamat besar adalah nanti ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Karena yang lalu kita terakhir tentang kubur, berarti sekarang manusia masih berada di alam kubur. Terus berada di alam kubur, yang berada dalam kenikmatan, ya dia dalam kenikmatan, yang berada dalam siksa, ya dia berada dalam siksa. Hanya saja siksa kubur bagi orang mukmin tidak terus-menerus, ada berhentinya dan ada batasnya. Kemudian sampai kapan? Sampai kiamat besar. Menjelang kiamat besar itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda seperti perang antara kaum muslimin dengan Yahudi. Kemudian juga matahari terbit dari barat, Dajjal muncul, Nabi Isa turun, Ya'jud wa Ma'jud, Imam Mahdi dan yang lain-lainnya. Tanda kiamat. Termasuk di antara tanda kiamat pula adalah banyaknya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak durhaka. Kemudian juga orang-orang yang dulu miskin papa, tidak punya apa-apa, sekarang mereka sudah mempunyai rumah. Dan bahkan mereka berlomba-lomba dalam meninggikan rumahnya. Sampai terjadilah kiamat besar. Yang mana kiamat ini dimulai dengan peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa'idahum qiyamun yandurun. Dan ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, lalu semua yang ada di langit dan di bumi mati semuanya, kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua kalinya, lalu manusia bangkit dari alam kuburnya, pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua tiupan. Tiupan pertama, tiupan kehancuran dan kebinasaan. Tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kebangkitan setelah kematian ini adalah benar. Nanti setelah kita mati, kita akan dibangkitkan untuk mendapatkan keadilan. Ini dalilnya sangat banyak. Dari syariat, dari akal, dari fitrah, dari segala-galanya. Lengkap dalilnya. Kalau dari syariat, ya di Quran ini terlalu banyak cerita tentang surga neraka, pembalasan. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah kita selalu membacanya, Maliki Yaumiddin. Allah adalah Raja yang menguasai hari pembalasan. Berarti nanti ada hari pembalasan.
Demikian pula di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak bercerita tentang Allah menghidupkan bumi yang mati. Ini juga merupakan contoh. Bumi yang mati, yang kering, yang tandus, lalu Allah turunkan hujan menjadi subur, menjadi tumbuh-tumbuhan daripadanya. Ini juga bukti tentang kehidupan setelah kematian. Kemudian juga tentang Ashabul Kahfi. Ini contoh nyata. Ashabul Kahfi yang waktu itu mereka mengingkari kebangkitan setelah kematian, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh Ashabul Kahfi. Jadi mereka kaum di sana saat itu, orang-orang di sana. Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang pergi meninggalkan negeri kafir, penguasa yang kafir demi menjaga agamanya, lalu oleh Allah ditidurkan di dalam gua 309 tahun. Lalu dibangkitkan oleh Allah, dibangunkan. Dan mereka merasa bahwa mereka tidur 1 hari atau setengah hari saja. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah, setelahnya ayat kursi, ayat 259. Di situ Allah juga berkisah tentang seseorang yang ketika itu tidak percaya adanya kematian, adanya kebangkitan setelah kematian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menidurkan dia 100 tahun. Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Qala kam labith? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labithta mi'ata 'am. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wandur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas. Wandur ila al-'idhami kayfa nunshizuha thumma nafsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Waktu itu ada orang melewati suatu negeri yang sudah hancur, lalu dia mengatakan, siapa yang akan menghidupkan negeri ini setelah kehancurannya? Lalu Allah memberikan contoh, Allah mematikan dia selama 100 tahun. 100 tahun dia mati. Kemudian oleh Allah dibangkitkan. Kemudian dia mengatakan, dia ditanya, kamu di sini tinggal berapa lama? Kamu tadi di sini berapa lama? Selama matimu tadi, selama tidurmu tadi itu. Dia mengatakan, saya di sini 1 hari atau setengah hari saja. Kenapa dia mengatakan 1 hari atau setengah hari? Karena dia punya alasan. Waktu itu dia bawa keledai, dia bawa himar, dia bawa makanan. Dia melihat makanannya masih utuh, Jadi makanannya masih utuh. Kalau kita ibaratkan sekarang, mungkin dia bawa apa? Membawa mungkin nasi gulai atau mungkin membawa nasi pecel, itu masih utuh. Ini yang menjadikan dia mengatakan saya di sini 1 hari atau setengah hari. Kenapa? Ini makanan saya masih utuh. Kemudian dia diperintahkan melihat. Kemudian sekarang kamu lihat keledaimu, kamu lihat. Ternyata keledainya dia sudah jadi tulang belulang. 100 tahun jadi tulang belulang. Lalu oleh Allah disusun lagi, tulang disusun, dikasih daging, kulit semuanya, jadi keledai lagi utuh. Barulah dia yakin kalau gitu memang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yakin dengan adanya kebangkitan setelah kematian. Kemudian juga tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat setelahnya, wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Hai Ibrahim, apa kamu tidak percaya? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah saya percaya, cuma supaya tambah tenang hati saya. Nabi Ibrahim iman, yakin, cuma supaya tambah tenang, tambah mantap. Lalu apa kata Allah? Qala faqud arba'atan minat thair fasurhunna ilaika thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ya sudah, kalau gitu Ibrahim, kamu ambil aja 4 ekor burung. 4 ekor burung dari jenis yang berbeda-beda. Kemudian 4 ekor burung ini kamu sembelih keempat-empatnya. Kamu sembelih, kamu hancurkan, kamu campur aduk 4 burung itu. Setelah kamu campur aduk semuanya, campuran-campuran itu, darahnya ini, darahnya itu, tulangnya ini, tulangnya itu, kulitnya ini, kulitnya itu, dagingnya ini, semuanya campur. Kemudian kamu taruh bagian-bagiannya itu di gunung. Ini taruh sana, ini taruh di sana, ini taruh di sana, ini taruh di sana.
yang campur aduk tadi itu. Setelah kamu taruh di sana semuanya, kamu panggil. Ayo sini burung. Maka keempat burung tadi itu akan menyusun miliknya masing-masing. Darahnya ini kumpul dengan darahnya sendiri. Tulangnya kumpul dengan tulangnya. Dagingnya kumpul dengan dagingnya. Kulitnya kumpul dengan kulitnya. Kepalanya juga kumpul kepada kepalanya. Bahkan disebutkan dalam sebagian tafsir, itu kepalanya dibawa Nabi Ibrahim. Jadi burung ketika dipanggil itu berjalan sambil tidak ada kepalanya. Lalu kepalanya Nabi Ibrahim, kepalanya burung ini diberikan kepada burung itu. Dia nggak mau. Nggak mau, ini bukan kepala saya. Yang lainnya satu minta kepalanya sendiri-sendiri. Subhanallah. Jadi ini adalah bukti kebangkitan setelah kematian ada. Dan semua agama meyakini ini, semua agama tidak ada yang mendustakan. Semua agama percaya dengan adanya kebangkitan setelah kematian untuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Agama Yahudi, agama Nasrani, ada Taurat, ada Injil. Walaupun sudah dirubah-rubah, tapi masih di sana ada akidah tentang iman kepada hari akhir. Bahkan insyaallah semua agama. Kemudian secara logika saja, secara logika. Ada orang di dunia ini yang baik, hubungannya dengan Allah baik, dia taat, dia soleh, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia ibadah, dia zikir, macam-macam kebaikannya. Dan dia juga baik kepada manusia, dia membantu orang, dia peduli, dia subhanallah luar biasa kebaikannya. Lalu ada lagi orang yang jahat, dia jahat kepada Allah, dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, dia durhaka, dia menyimpang, dia nyeleweng, dia syirik. Kemudian kepada manusia juga dia zalim, dia menipu, dia berbohong, macam-macam kedolimannya. Setelah dua orang ini sama-sama matinya, menurut keadilan Allah, kira-kira pantas enggak kalau setelah mati selesai begitu saja? Pantas atau tidak? Enggak akan pantas. Mana Allah yang maha adil? Katanya Allah maha adil, Allah punya keadilan. Wa huwa ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Untuk apa hakim yang paling adil? Ya untuk mengadili. Akal kita mengatakan tidak pantas. Kalau mati selesai jadi tanah, jadi tulang, beres, tidak masuk akal. Tidak mungkin itu. Tentu ada keadilan Allah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Tentu enggak sama. Orang mukmin masuk surga, orang fasik masuk neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hanya beda pendapatnya di kalangan pemeluk agama itu atau juga di kalangan sebagian kaum muslimin, apakah kebangkitan itu ruh saja atau ruh dan badan. Itu beda pendapatnya. Dan pendapat yang benar ahli sunnah wal jamaah dengan dalil-dalil yang sangat banyak dari Quran, dari sunnah, dari sahabat, dari salafus soleh, bahwa kebangkitan itu ruh dan badan, bukan ruh saja. Karena itu ketika di tiap sangkakala yang kedua kalinya manusia bangkit dari kubur, berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, berangkat menuju Allah. Bagaimana cara berangkatnya? Cara berangkatnya adalah pertama-tama dia digiring menuju Allah. Allah berfirman, "Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." Kamu nanti akan datang kepada kami, kata Allah, sendiri-sendiri. Sebagaimana kami ciptakan pada kali pertama. Seperti bayi baru lahir. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Al-Kahfi 94. Dan kami giring mereka, maka tidak ada satupun dari mereka yang sanggup untuk melarikan diri. Mau lari kemana kita? Bumi milik Allah, langit milik Allah, semuanya milik Allah. Tidak bisa lari. Mengikuti pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Al-Isra. Al-Isra ini lebih hebat. Allah berfirman, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim." Dan kami giring mereka pada hari kiamat di atas wajahnya. Jadi nanti ada orang itu digiring, jalannya bukan pakai kaki. Jalannya pakai wajah. Apakah bisa orang jalan pakai wajah? Kira-kira bisa apa tidak? Hal ini ternyata pernah ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajh? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang kafir itu digiring di atas wajahnya? Orang kafir.
Jadi ketika digiring, jalannya bukan pakai kaki, jalannya pakai wajah. Sahabat tanya, masa mungkin ya Rasulullah? Masa bisa jalan dengan wajah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab dengan jawaban yang sangat masuk akal. Apa kata beliau? Alaisal ladzi amsyahu 'ala ar-rijlaini fid dunya qadiran 'ala an yumshiyahu 'ala wajhi yaumil qiyamah? Bukankah Allah yang menjadikan dia bisa berjalan dengan kedua kakinya ketika dunia? Allah juga Maha Kuasa untuk menjadikan dia berjalan dengan wajahnya hari kiamat. Yang menjadikan kita jalan dengan kaki siapa? Allah. Allah bisa. Dan nanti hari kiamat Allah juga bisa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu menjadikan orang kafir jalan dengan wajahnya. Allahu Akbar. Betapa sakitnya jalan dengan wajah. Wajah kena benturan sedikit sakit. Apalagi jalan dengan wajah. Allahu Akbar. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat sahih pula, Rasulullah SAW bersabda, "Innakum mahsyurun hufatan 'uratan ghurlan." Sesungguhnya kamu akan digiring menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufatan, tidak memakai alas kaki, 'uratan, telanjang bulat, ghurlan, tidak berkhitan. Lalu Rasulullah membacakan ayat Allah surat Al-Anbiya 108, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, kami juga akan mengulangi lagi seperti itu. Artinya kita dulu tidak ada, Allah menjadikan kita ada, maka nanti diadakan yang kedua kalinya lebih mudah, lebih gampang. Jadi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki dan tidak berkhitan, seperti bayi baru lahir. Kemudian kita mungkin tanya, apa nanti tidak malu kita telanjang bulat seperti itu? Apa tidak saling melihat? Melihat nanti mungkin yang laki lihat auratnya orang perempuan, yang perempuan lihat auratnya orang laki. Ya, mungkin barangkali sekarang ada yang terbayang, kepingin lihat auratnya siapa, orang yang cantik, atau kepingin lihat auratnya orang yang ganteng, yang gagah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah membayangkan hal itu, ya Rasulullah. Ar-rijal wan nisa, afala yanzuru ba'dhum ila ba'd? Wahai Rasulullah, laki perempuan kumpul seperti itu, apakah mereka tidak saling melihat auratnya? Ibunda Aisyah malu. Apa enggak saling lihat ya Rasulullah? Apa malu? Betapa malunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik." Perkara saat itu lebih dahsyat daripada terbayang oleh mereka hal seperti itu. Jadi kita enggak lagi bayangkan auratnya orang, auratnya siapa, yang cantik, yang ganteng, yang gagah. Lupa kita dengan aurat itu. Yang kita bayangkan cuma satu, fariqun fil jannah wa fariqun bis sa'ir. Masuk mana saya? Masuk surga atau masuk ke dalam neraka? Bingung. Kemudian disebutkan pula di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa yang pertama diberi pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Jadi telanjang ini berarti semuanya, hatta para nabi pun juga telanjang. Sehingga awwalul khalaiq yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Makhluk yang pertama diberi pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita kemana saat itu? Kita berada di Arasat yaumul qiyamah. Arasat yaumul qiyamah, kalau istilah kita itu padang mahsyar. Di padang mahsyar, orang yang pertama sampai orang yang terakhir kumpul semuanya di sana di padang mahsyar. Bagaimana keadaan di padang mahsyar? Keadaannya matahari berada di atas kepala kita. Di atas kepala kita matahari. Persis 1 mil. Mil dalam hadis hanya para ulama mengatakan mil itu ada 2 makna. Yang pertama-tama mil itu alat untuk memakai sipat, pakai celak di mata, itu namanya mil. Berarti matahari di atas kepala persis. Ada yang mengatakan mil ukuran jarak kilometer, kurang lebih 1,5 kilo. Mata di atas kepala seperti itu, dekat sekali. Apa kita tidak terbakar? Jawabannya kita tidak terbakar. Karena tubuh kita oleh Allah dikondisikan untuk tidak terbakar. Kalau tubuh yang sekarang ya terbakar ya. Lapisan ozon aja terbuka sudah kepanasan. Yang nanti hari kiamat Allah memberikan kekuatan kepada tubuh kita untuk tidak terbakar. Kuat sekali. Kemudian berapa lama kita di sana?
Allah berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ayat nomor 6, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Pada hari ketika manusia bangkit menuju Allah Rabbul Alamin, menuju pengadilan Allah. Sebagian ahli tafsir dari kalangan sahabat mengatakan kita di sana 40 tahun. Ada yang mengatakan kita di sana 100 tahun. Padahal satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Dan kita di sana 40 tahun atau 100 tahun. Berarti berapa ratus ribu, bahkan berapa juta tahun kita di sana. Dan ini bukan dongeng ya, ini kisah nyata. Ini kita akan mengalaminya. Walaupun mungkin agama-agama lain berusaha membohongi. Agama lain membohongi umatnya. Umatnya dihibur. Tidak apa-apa, surga. Karena mereka takut agamanya tidak laku. Kalau Islam apa adanya, orang baik ya surga, senang. Orang jahat ya susah. Islam apa adanya, diterangkan supaya orang siap. Kemudian masing-masing orang bermandikan keringat tergantung amalannya, sebagaimana dalam hadis sahih. Ada yang keringatnya sampai ila ka'baihi, sampai di mata kaki. Ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pusar, bahkan ada yang yuljimuhul 'araqu ilzaman. Bahkan ada orang yang benar-benar tenggelam oleh keringatnya. Tergantung amalannya. Namun ada juga kelompok-kelompok yang mereka mendapatkan naungan arsy Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kelompok di antaranya pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, pemimpin yang adil dan yang lainnya. Mereka tenang, mereka damai, mereka sejuk ketika manusia ketakutan dan kepanasan. Bagaimana gambaran saat itu? Jadi ini adalah puncak murkanya Allah. Allah murka. Allah tidak pernah murka seperti itu. Dan Allah tidak akan pernah murka seperti itu. Itu puncak murkanya Allah, puncak kemarahan Allah. Digambarkan di dalam surat Ibrahim ayat nomor 42-43, keadaan saat itu sifatul mauqif. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, muhti'ina muqni'i ru'usihim, la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Jangan kamu kira Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jangan dikira Allah lalai. Hanya saja oleh Allah diberi batas waktu. Sampai kapan? Sampai hari ketika semua mata terbelalak. Semua mata terbelalak. Bagaimana hari itu? Hari itu adalah mereka mengangkat kepalanya ke atas, tapi mereka enggak bisa lihat apa-apa. Jadi di sini ayatnya mengatakan muhti'in muqni'i ru'usihim. Ya. Ai rafi'i ru'usihim. Mereka angkat kepalanya tapi enggak lihat apa-apa, pandangan kosong. Seperti orang bingung ya. Orang bingung itu kan pandangannya pandangan yang kosong. Pandangan kosong. Orang bingung. Kemudian juga hati mereka juga hati yang kosong. Hati mereka kosong. Orang yang bingung sudah, bingung sekali. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang lainnya di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 18, wa andirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lidzalimin min hamimi wala syafi'i yuta'. Dan berilah mereka peringatan tentang hari kiamat yang sudah dekat, yaumal azifah. Di antara namanya kiamat yaumul azifah, artinya hari yang dekat, al-qarib. Bagaimana hari kiamat yang dekat itu? Ladal hanajiri kadhimin. Saking takutnya orang itu sampai-sampai jantungnya itu berada di tenggorokan. Jadi jantung yang ada di dalam dada ini pindah ke tenggorokan. Saking takutnya. Subhanallah ya, luar biasa. Jadi bergantung di tenggorokannya, sumpek, bingung dan kacau. Satu hari berapa lama? Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ini malak lagi. Surat Al-Ma'arij ayat 4. Satu hari sama dengan 50.000 tahun. Jadi ada satu hari sama dengan 1000 tahun, ada satu hari sama dengan 50.000 tahun. Dan kita di sana itu 40 tahun atau 100 tahun. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Semua ini adalah kisah nyata dan kita harus siap menghadapinya.
Tawakal, sudah pasrah kepada Allah. Iman, amal soleh. Dan Allah membiarkan makhluk saat itu, dibiarkan saja oleh Allah, tidak diurusi. Sampai akhirnya manusia mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kalau dibiarkan gini saja kita enggak bisa. Kita harus minta bantuan. Lalu kita datang minta bantuan kepada bapak kita, Nabi Adam alaihi salam. Wahai bapak kami, tolonglah kami, tolonglah kami. Sampaikan kepada Allah agar urusan kami diselesaikan. Nabi Adam mengatakan, saya enggak sanggup. Kamu datang aja kepada Nuh, Rasul yang pertama kali. Kita datang kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, wahai Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah, tolong bantu kami, sampaikan kepada Allah. Kata Nabi Nuh, saya tidak sanggup. Kamu datang aja kepada Nabi Ibrahim. Kita datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, tolonglah kami, bantulah, sampaikan kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak sanggup. Kamu datang aja kepada Nabi Musa. Kita datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak sanggup. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa enggak sanggup. Nabi Isa datang menyuruh kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bantulah kami ya Rasulullah. Kata beliau, ana laha. Ya, aku akan nolong kamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang lama, memuji-muji Allah dengan pujian-pujian yang luar biasa. Belum pernah pujian-pujian seperti itu dipanjatkan. Dan beliau tidak meminta, hanya memuji-muji Allah dan sujud. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' raqsak was'al tu'tah washfa' tushaffa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah, diberikan permintaanmu, dan berilah syafaat. Kamu diberi izin untuk memberikan syafaat. Barulah kita diberi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah saat itu mulai diurusi. Diurusi, baru diurusi kita. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang istimewa. Nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah. Kita atau kami ini adalah umat yang terakhir, tapi hari kiamat selalu nomor satu. Jadi umat Islam ini walaupun umat yang terakhir, hari kiamat selalu dilayani nomor satu sebelum umat yang lainnya. Ini diantara syarafu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang perjalanan kita kemana? Perjalanan kita sekarang adalah menuju hisab, dihisab oleh Allah. Jadi masih belum bebas, dihisab. Hisab diperhitungkan. Diperhitungkan. Di antara yang dihisab itu adalah 4 perkara. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an jismihi fima ablah wa an ilmihi madza 'amila bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tidak akan bergerak kaki seorang hari kiamat nanti sehingga ditanya tentang umurnya. Kamu dikasih umur buat apa? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Buat apa umurmu itu? Kemudian masa mudamu buat apa? Kamu dulu muda, kuat, gagah, berani. Buat apa masa mudamu kamu habiskan? Kemudian ilmu. Kamu dikasih ilmu. Kamu dikasih telinga, dikasih mata, dikasih hati untuk belajar. Ilmu membuat apa? Kemudian harta. Dari mana kamu dapat hartamu? Halal atau haram? Kemana keluarnya hartamu? Ditanya 2. Kemudian di antara pertanyaan nanti hari kiamat adalah madza kuntum ta'budun? Yang kamu sembah dulu apa? Yang kamu sembah dulu siapa? Kamu syirik atau tidak syirik? Kemudian juga di antara pertanyaannya pula, madza ajabtumul mursalin? Apa sikapmu kepada dakwahnya para rasul? Apa kamu mengikuti rasul ataukah kamu durhaka kepada rasul? Hisab, dihisab. Allah menggambarkan di surat Al-Haqqah ayat nomor 18, yauma idzin tu'radun. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari ketika ditampakkan amal kita, tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Mau menyembunyikan kemana kita? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mithqala dzarrah itu adalah ibarat sesuatu yang paling kecil. Amal kita sekecil apapun, kalau dulu yang paling kecil semut, kalau sekarang paling kecil itu atom. Sekecil atom tampak baik kalau baik, sekecil atom tampak buruk kalau buruk. Allah Maha Adil. Ini hisab pengadilan Allah. Allahu Akbar.
Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in 'amma kanu ya'malun." Surat Al-Hijr 92-93. Maka demi Tuhanmu, pasti kami akan menanyakan kepada mereka semuanya tentang apa yang mereka perbuat. Ditanya oleh Allah. Kemudian juga di surat As-Saffat ayat 24, "Waqifuhum innahum mas'ulun." Hentikan mereka, tahan mereka. Mereka ditanya dulu. Dihisab. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk. Masya Allah, luar biasa. Mereka itu ada 70.000 dari umat Nabi Muhammad SAW. Itu di dalam riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah minta tambahan dan ditambah oleh Allah. Tapi yang pasti 70.000. Mereka adalah orang yang akidahnya kuat, tauhidnya lurus, dan tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah, yang tidak minta dikai, yang tidak melakukan kai, pengobatan dengan besi panas, dan mereka juga tidak tatayyur, tidak merasa pesimis dengan melihat atau mendengar sesuatu, dan mereka itu tawakal kepada Allah tanpa hisab. Di antara mereka adalah sahabat Uqasyah bin Mihsan, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada juga orang beriman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk di sini. Orang yang beriman itu hisabnya ringan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Insyiqaq ayat nomor 8. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang beriman akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Bagaimana hisab yang ringan itu? Hisab yang ringan itu oleh Allah tidak diperhitung ke satu-satu. Ini tidak. Hisab yang ringan itu cuman ditampakkan saja. Kata Rasulullah, "Dzalikal 'ard." Ditampakkan, ini loh amalmu. Lalu kemudian oleh Allah diampuni dan masuk surga. Orang beriman. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih bahwasanya tiadalah seorang dari kita melainkan akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada seorang pun dari kita melainkan akan diajak bicara oleh Allah. Allah mendekat, ditutup, berdua-duaan dengan Allah tanpa ada juru bahasa. Lalu Allah menyebutkan, "Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza." Apa kamu ingat dosamu yang ini? Apa kamu ingat dosamu yang itu? Lalu kita ngaku, kita tidak bisa bohong. Ini hari yang jujur. Ya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksifun. Mulutnya dikunci, tangannya berbicara, kaki jadi saksi. Maksudnya di sini adalah jujur, kita enggak bisa bohong. Kemudian kita ngaku, ya Allah, ya saya ngaku ya Allah, ngakui semuanya. Sampai kita merasa bakal binasa. Setelah kita merasa bakal binasa, lalu Allah mengatakan, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Di dunia dulu dosamu aku tutupi, tidak ada orang tahu. Dan hari ini aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini hisabnya orang beriman, ditampakkan saja amalnya. Karena kalau orang benar-benar dihisab, dia tersiksa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nukishal hisab faqad 'udzib." Orang yang benar-benar dihisab berarti dia tersiksa. Dihisab harta kita, jangankan 1 miliar, 1 rupiah ada hisabnya. Halaluhu hisab, yang halal dihisab, wa haramuhu azab, yang haram diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih tentang hisab ini pula, kalau orang kafir nanti hari kiamat oleh Allah, orang kafir didatangkan hari kiamat, lalu ditanya, "Ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi bih?" Hai kafir, kalau sekiranya kamu mempunyai sepenuh bumi emas, apa kamu sanggup untuk menebus dirimu dengan sepenuh bumi emas itu? Sanggup tidak kamu menebus dirimu dari azab Allah? Apa kata orang kafir? Iya ya Allah, kalau saya punya emas sepenuh bumi, saya punya harta bertriliun-triliun, saya berikan semuanya untuk menebus diri saya. Apa katanya? Apa jawabannya? Jawabannya adalah, "Qad su'ilta ma huwa aisaru min dalik." Wa fi riwayah, "Qad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadza wa anta fi sulbi Adam
alla tusyrika bi fa abaita illa syirik. Wahai orang kafir, kamu dulu cuma diminta sesuatu yang ringan, kamu tidak mau. Dulu ketika di dunia kamu diminta sesuatu yang ringan, kamu cuma diminta jangan menyekutukan aku, jangan syirik. Ternyata kamu nggak mau, kamu tetap berbuat syirik. Ya sekarang nggak ada faedahnya, kamu mau nebus dengan apapun tidak ada artinya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, diberikan catatan-catatan amal, diberikan catatan amal kita. Jadi sekarang kita sedang membuat buku. Kita hidup ini nulis buku catatan. Apakah catatannya baik atau catatannya buruk? Kita nyatet sekarang ini. Nyatet buku. Sehingga nanti hari kiamat buku catatan itu oleh Allah dibuka. Ini loh buku catatan, kamu baca sendiri. Ada orang yang nerimanya dengan tangan kanan, ada orang nerimanya dengan tangan kiri dari belakang punggung. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra 13-14, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra' kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba." Jadi masing-masing orang membawa buku catatannya dalam keadaan terbuka. Lalu dikatakan, ini loh bukumu, kamu baca sendiri. Kamu menghisab dirimu sendiri. Kita mau bohong model apa? Kita sendiri menghisab diri kita. Kita tidak bisa membohongi. Catatannya ada ini loh, lengkap catatannya. Sehingga sebagian salaf mengatakan, laqad ansafaka man ja'alaka hasiban li nafsik. Sungguh telah jujur kepadamu, sportif Allah itu. Karena Allah menjadikan kamu untuk menghisab dirimu sendiri. Dan Allah juga berfirman di surat At-Takwir ayat nomor 10, wa idzas suhufu nusyirat. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka, silakan dibaca. Yang dicatat apa oleh Allah? Yang dicatat oleh Allah semua amal kita, besar kecil dicatat semuanya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Kahf ayat nomor 49, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Besar kecil dicatat semuanya. Hadir semuanya, dan Allah tidak akan berbuat zalim. Kemudian orang-orang yang dia adalah ahli syurga menerima catatannya dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqul ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah wa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Orang yang dia ahli surga menerima amalan, catatan amalnya dengan tangan kanan. Setelah dia menerima dengan tangan kanan, saking senengnya dia mengatakan, ha umqra'u kitabiyah. Alhamdulillah, silakan dibaca, ini buku saya. Silakan dibaca buku saya. Saking senengnya. Jadi kalau ibaratnya orang terima rapotnya itu nilainya bagus-bagus. Saking senangnya dia tunjukkan kepada orang-orang, rapot saya bagus, rapot saya bagus, rapot saya bagus. Nah, itu tidak apa-apa. Hari kiamat, saking senangnya dia adalah ahli surga. Sebaliknya orang yang jahat, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah ila akhiril ayat. Adapun orang jahat yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Aduh, lebih baik tidak diberikan catatan itu. Jadi ibaratnya orang lihat rapot, nilainya merah semuanya, jelek-jelek. Aduh, lebih baik, mending saya tidak dikasih rapot ini saja. Masuk neraka. Di dalam itu surat Al-Haqqah ayat 19 sampai ayat nomor 21. Kemudian di dalam surat Al-Insyiqaq Allah mengatakan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari belakang punggungnya. Jadi maksudnya tadi itu dengan tangan kiri dari belakang punggung. Ini juga merupakan ibarat
Karena dia dulu di dunia menaruh Al-Quran dan As-Sunnah di belakangnya. Maka dia nanti menerima dengan tangan kiri dari belakang juga. Adapun orang yang menjadikan Quran dan Sunnah di depannya, maka dia menerima dengan tangan kanan dari depan juga. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Adapun orang-orang kafir, maka tidak ada hisab untuk mereka. Perhitungan tidak ada. Karena orang kafir tidak ada kebaikannya. Orang kafir itu tidak punya kebaikan. Seandainya pun orang kafir berbuat baik, maka oleh Allah dibalas di dunia. Dibalas di dunia. Diberi kesehatan, beri keluarga yang harmonis, diberi oleh Allah harta yang banyak, diberi oleh macam-macam duniawi, materi. Di akhirat tidak ada. La hasanat lahum. Tidak punya kebaikan. Bagaimana hisabnya orang kafir? Hisabnya orang kafir adalah mereka itu diberhentikan. Diberhentikan, lalu disebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Ini loh kejelekan-kejelekanmu semuanya. Lalu mereka dicampakkan dan di depan makhluk dikatakan kepada mereka, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal kadzibin. Mereka ini adalah orang-orang yang berdusta atas Tuhan mereka. Laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang berdusta, orang kafir. Jadi enggak ada kebaikan, dicampakkan, dilecehkan, tidak ada artinya mereka hari kiamat. Kemudian juga ada timbangan-timbangan hari kiamat. Menurut ahli sunnah wal jamaah, timbangan ini adalah yang benar-benar timbangan untuk menimbang kebaikan dan keburukan. Timbangan. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 47, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Jadi timbangan bukan satu ya, banyak timbangannya. Dan timbangan mempunyai dua daun timbangan, menimbang kebaikan dan menimbang keburukan. Ditimbang, benar-benar oleh Allah ditimbang. Yang timbangan kebaikannya berat, maka dia muflihun, sukses masuk surga. Yang timbangan kebaikannya ringan, maka faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, rugi, masuk neraka. Ditimbang oleh Allah. Orang-orang kafir, mereka enggak punya timbangan, enggak punya nilai. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahf ayat 105, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Orang kafir itu enggak punya timbangan, ringan timbangannya. Dan yang paling berat, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, yang paling berat dalam timbangan itu apa? Yang paling berat? Yang paling berat adalah at-tauhid. Tauhid yang murni, tauhid yang bersih, itu yang paling berat. Sebagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang datang membawa 99 catatan dosa yang banyak, lalu dia merasa binasa. Ternyata Allah mengatakan dia punya bitokoh, kartu kecil, tauhid. Ahli tauhid enggak pernah syirik. Dia mengatakan, ya Allah, apa artinya itu ya Allah? Dan dibandingkan dosa saya yang banyak. Lalu ketika ditimbang, ternyata yang berat adalah kartu kecil tadi, tauhidnya. Dosa-dosanya oleh Allah diampuni berkat tauhidnya yang murni. Dia tidak syirik. Demikian pula yang paling berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari kiamat nanti adalah orang-orang yang ahli tauhid, murni tauhidnya enggak syirik. As'adun nas fi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbih. Orang yang paling berhak mendapat syafaatku hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Tauhid yang murni. Kemudian setelah dihisab, ditimbang semuanya, kita mampir ke telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepadamu al-kautsar. Sungai di surga. Yang dari sungai itu ada dua pancuran. Pancuran itu mengalirkan air ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti. Fi arasat yaumul qiyamah. Di padang mahsyar nanti, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah nanti ceramah tarawih saya akan menerangkan tentang tafsir surat Al-Kautsar. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari mesik. Yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Orang yang minum seteguk saja tidak akan haus selama-lamanya. Loh, kalau kita minum tidak haus,
Di surga kan banyak minuman. Buat apa? Kita nggak haus. Di surga itu minum bukan karena haus. Di surga itu minum karena taladzudan, berlezat-lezat. Di surga nggak ada haus. Kita berlezat-lezat makan minum. Kemudian juga tentang haud. Yang berhak untuk minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahli tauhid yang istiqamah dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap nanti hari kiamat kita datang ke sana. Di sana ada Rasulullah nunggu kita. Dan Rasulullah tahu ini umatnya ini umatnya. Rasulullah tahu kita dari bekas wudu. Inna ummati yud'a yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku nanti hari kiamat datang bercahaya bekas wudunya itu. Ini umatku, ini umatku. Kasih minum. Harapan kita Rasulullah mengambilkan dengan tangannya yang mulia diberikan kepada kita. Hai umatku, silakan kau minum. Lalu ada pula orang-orang yang datang ke sana. Dia terpental, datang terpental. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, ashabi, wahai Allah sahabatku atau umatku ya Rasul, ya Allah, dia adalah umatku." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Sepeninggalmu mereka nyimpang dari sunnahmu, nyeleweng dari sunnah, nyeleweng dari ajaranmu, terpental dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata masih belum beres. Kita masih harus lewat jembatan Sirat. Jembatan yang mana di bawah jembatan itu adalah api neraka Jahannam. Dan jembatannya itu seperti apa? Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sebagaimana di dalam riwayat Muslim, balaghani annal jisra adakku minas sya'rah wa ahaddu minas sayf. Telah sampai berita kepadaku bahwa jembatan hari kiamat nanti itu lebih lembut dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Tapi Allah mengkondisikan kuat, enggak putus. Rambut kita ini lebih lembut dari sehelai rambut. Tapi tidak ada istilah rambut dibelah 7 ya. Jadi lebih lembut dari rambut. Kemudian dan jembatan itu disebutkan di dalam hadis, jembatan itu adalah madhadah mazallah, yang menjadikan orang tergelincir, licin sekali. Orang gampang tergelincir, gampang terpeleset. Kemudian di samping jembatan itu ada kalalib, alat untuk mengait. Jadi alat yang depannya itu bengkok untuk mengait orang. Dan masing-masing orang lewat di jembatan itu tergantung amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam 71-72, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya." Dan tiadalah seorang dari kamu melainkan dia pasti akan melewati jembatan hari kiamat nanti. Ini adalah sumpah Allah, lewat jembatan. Orang-orang yang bertakwa diselamatkan oleh Allah. Orang-orang yang zalim dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian jembatan itu gelap gulita. Sehingga orang-orang beriman bisa jalan dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari itu orang beriman punya cahaya. Dari depan ada cahaya, dari belakang ada cahaya, dari kanan kiri ada cahaya. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 12, "Yauma taral mu'minina yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Pada hari itu kamu lihat orang-orang beriman, baik laki atau perempuan, mereka berjalan di atas cahaya mereka. Cahaya ada di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka, punya cahaya. Berarti kalau orang enggak iman enggak punya cahaya, gelap. Kemudian orang-orang melewati sirat tergantung amalannya. Ada yang cepat sekali seperti sekejap mata. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda pacu, ada yang seperti onta pacu, ada yang berlari, ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak terseok-seok. Tergantung amalannya. Ada pula yang terkena kaitan tadi, kalalib, terkena kaitan, badannya robek semua, tapi dia masih selamat, bisa lewat. Ada yang terkena kaitan itu lalu ditarik dan dia dilempar masuk ke dalam neraka Jahannam. Masing-masing tergantung amalannya. Bahkan para ulama mengatakan sirat, jembatan hari kiamat nanti itu sama dengan amal kita di dunia. Kalau kita di dunia ini berada di atas siratal mustaqim, nanti hari kiamat ketika lewat sirat juga
lurus, gampang. Kalau di dunia kita bengkok-bengkok, enggak mustaqim, enggak lurus, maka hari kiamat kita juga akan kesulitan lewat sirat. Jadi dunia adalah gambaran bagaimana kita jalan di atas sirat nanti hari kiamat. Kemudian setelah sampai di ujung sana sudah selamat, yang masuk neraka, calon ahli surga sudah selamat dari depan sana. Ternyata masih belum masuk surga. Di sana ada tempat namanya kontoroh, tempat pemberhentian. Pemberhentian dulu. Ini para calon ahli surga. Ada apa di sana? Di sana diadakan kisos. Sama-sama ahli surga, mungkin ada kedoliman di antara mereka, dikisos. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 40, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Kemudian juga di dalam ayat-ayat yang lainnya dikisos. Allah tidak dolim. Jadi orang yang pernah mendolimi orang karena dibalas. Yang pertama dihisab di antara amalan kita adalah sholat. Di antara manusia adalah masalah darah, kedoliman. Bahkan menunjukkan betapa keadilan Allah ketika kisos, sampai-sampai kambing pun juga dikisos, kambing. Hatta yuktassa minasyatil jalja ala syatil farna. Kambing yang dulu di dunia ada tanduknya, yang suka menanduk kambing yang enggak ada tanduknya, itu dibalas hari kiamat. Yang enggak punya tanduk dikasih tanduk, suruh nanduk dia. Tapi setelah itu mereka jadi tanah ya. Binatang jadi tanah. Ketika orang kafir melihat binatang jadi tanah, orang kafir mengatakan, "Ya laitani kuntu turaba." Aduhai senangnya kalau saya kayak kambing jadi tanah juga, enggak ada hisab. Oh, kalau kamu manusia ada hisabnya. Surga atau neraka. Kemudian juga setelah diadakan kisos, setelah dibersihkan, tidak ada lagi kedoliman. Sudah lega. Pernah mukul, dipukul, pernah fitnah, diambil kebaikannya semuanya. Jadi balasnya bukan balas uang, balas kebaikan dengan keburukan. Kalau kita dolimi orang, kebaikan kita diambil diberikan orang itu. Kalau kita enggak punya kebaikan, dosa orang diberikan kepada kita. Setelah bersih semuanya, baru sekarang mau masuk ke dalam surga. Ketika mau masuk ke dalam surga, ternyata pintu surga masih ditutup. Tidak dibuka. Masih menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu beliau datang. Beliau mengetuk pintu surga dan penjaga surga mengatakan, "Man anta?" Siapa kamu? Kemudian beliau mengatakan, "Muhammad." Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian penjaga pintu mengatakan, "Bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak." Aku diperintahkan untuk tidak membuka bagi siapapun sebelum Anda. Dibuka pintunya. Monggo silahkan wahai Rasulullah, Anda masuk. Beliau masuk nomor 1 dahulu, lalu umatnya masuk setelah itu terdahulu, baru umat-umat yang lain. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, kisah singkat tentang kiamat besar. Dan sekali lagi ini bukan dongeng. Mungkin ada yang mengatakan Islam itu kok repot ya. Kalau agama lain kan ceritanya cuma surga. Kalau Islam itu bahaya. Ceritanya adab kubur, neraka. Loh, karena Islam ini agamanya benar. Islam enggak nipu orang. Islam apa adanya. Kalau agama lain takut enggak laku. Sehingga berusaha untuk menipu orang. Kamu kalau masuk agama kami masuk surga semuanya. Semuanya surga. Yang penting manusia bahagia. Manusia itu penebus dosa macam-macam. Ternyata dia menyangka ahli surga, mati tidak taunya masuk neraka. Ini orang paling rugi. Kalau Islam apa adanya. Kalau kepingin surga, ini jalannya. Kalau kepingin neraka, iya ini jalannya. Hidup ini kan pilihan. Kita kan bisa milih. Kita punya kemampuan, punya kekuasaan, punya keinginan, punya kehendak. Silakan milih yang mana. Wa hadainahu an-najdain. Kami telah menunjukkan kepada dia 2 jalan. Surga dan neraka, milih mana? Milih jalan surga, bahagia dunia akhirat. Milih jalan neraka, sengsara dunia akhirat. Ya, mungkin ini dulu. InsyaAllah hari Ahad depan, Ahad yang ketiga di bulan Ramadan, kita akan bahas tentang sifatun nar wa ahliha, tentang neraka dan penghuni neraka. Dan Ahad yang terakhir nanti, yang keempat, sifatul jannah wa ahliha, yaitu surga dan penghuninya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahli surga. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.